hari ini sebelum kita mengikuti pembelajaran, marilah kita berdoa sebelumnya untuk melancarkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi untuk itu Bapak mempersilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa agar pembelajaran kita lebih berjalan dengan baik. Untuk itu silakan ketua kelas pimpin doanya, silakan maju ke depan. Berdiri semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulunya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk. Jadi untuk sebelum kita ke materi, Bapak absen dulu ya. Ya. Absen dulu. Namanya siapa yang saya panggil, silakan angkat tangannya ya. Ya. Ayu Cinta. Hadir Pak. Hadir. Sekar Lestari. Hadir Pak. Hadir. Lucintia. Hadir Pak. Hadir. Eriampo. Hadir Pak. Hadir. Agus Setiawan. Hadir Pak. Hadir ya. Mas Karyada. Jadi semuanya hadir ya. Ya. Yang juga berdoa, mungkin terkait dengan pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin kalian sudah siap ya. Pembelajaran pada pagi hari ini. Siap. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu ya. Kemudian seperti pertemuan berikutnya, kita sudah melakukan sebuah pembelajaran dengan materi pengertian puisi. Ya, itu dalam teks puisi kalian sudah mempelajari materi sebelumnya itu terkait dengan pengertian puisi. Ya, baik, kalian masih ingat ya. Jadi kalian sudah mengingat materi sebelumnya yang Bapak berikan kemarin ya. Mungkin barangkali ada yang tahu nggak terkait dengan pengertian teks puisi, karena kalian sudah sudah biasa ya. Mungkin untuk pertamanya mungkin Lucintia Bapak dulu. Puisi adalah bentuk karya sastra yang disajikan secara monolog dengan menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna. Baik, itu sudah ya. Jadi sebelum kita ke materi, ini Bapak sudah menyiapkan, ini ada pretest awal untuk kalian semua. Jadi ini dikerjakan ya, dikerjakan untuk mengetahui sejauh mana kalian masih mengingat terkait dengan teks puisi ya. Baik, untuk itu saya bagikan. Itu silakan isi mengerjakan pretest awal untuk mengetahui sejauh mana kalian dapat memahami materi yang akan nanti kita lanjutkan dengan terkait dengan teks puisi ya. Mungkin satu saja ya. Coba jawab nomor 1. Saya. Mungkin Ariampo ya. Nomor 1. Berikut yang termasuk unsur-unsur pembangun teks puisi adalah A. Unsur intrinsik dan eksplisit. Itu sudah ya. Unsur pembangun teks puisi itu adalah unsur intrinsik dan unsur eksplisit. Tepuk tangan dulu ya.
pelajari pada pagi hari ini itu masih dalam teks puisi ya. Itu di sini sebelum kita ke materi kita akan mengetahui terlebih dahulu masalah KD dan IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya ya. Itu yang pertama itu adalah pada materi pagi hari ini itu adalah pada KD 3.7 ya. Itu masalah menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi yang didengar atau dibaca. Nah itulah KD yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Itu. Kemudian indikatornya. Indikator bisa dibaca enggak? Bisa. Apa yang bisa baca? Saya. Nomor 1. Saya kok. Sekar. Ya. 2.6.1 menentukan unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan dan dibaca. 2.6.2 menganalisir unsur-unsur teks puisi yang diperdengarkan dan dibaca, perjuangan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain. Bagus, terima kasih. Biar nanti terakhir juga biar kalian mengetahui untuk kegiatan terakhir juga ada post test nanti ya. Untuk kalian mengerjakan terkait dengan post test nanti ya. Begitu silakan kalian siap-siap nanti untuk masalah materi yang akan kita jawab melalui post test nanti ya. Mungkin sampai situ ada yang ditanyakan belum? Tidak. Baik, terima kasih luar biasa ya. Nah, itu sudah ada di layar video masalah baca puisi ya. Silakan dengarkan apa judulnya, permasalahannya apa, itu kalian pahami, catat ya isinya. Katarina April Paragudes. Saat tenang membawa kebenaran, seorang idola telah datang, membawa keceriaan dan pengetahuan. Melangkah demi langkah hanya untuk membuat kami bisa dan berjaya. Meluangkan pikiran dan tenaga hanya untuk kami, para muridmu. Mereka terus berjuang tanpa lelah dan henti, hanya untuk membuat kami bisa. Tetapi maafkanlah kami yang cenderung salah menilaimu. Kami hanya berpikir guru itu galak dan semacamnya. Padahal guru itu tidak galak atau kejam, tetapi mereka tegas mendidik kami agar sukses. Bila Allah tiada nanti, kami tak akan lupakan semua jasamu pada kami. Dan semoga kau bahagia. Selamat Hari Guru Nasional. Itu sudah ya. Itu masalah siswa kelas 7 sudah ada di video membacakan contoh teks puisi ya. Itu. Mungkin barangkali sebelum Bapak sudah Bapak memutarkan sebuah video, mungkin apa yang kalian dapatkan di sana? Mungkin ada yang tahu nggak? Judul puisi itu apa? Coba
sudah hampir sama. Yang lebih sempurna Saya. lebih Cynthia. Guruku adalah inspirasiku. Guruku adalah inspirasiku. Bagus, kedua-duanya bagus. Yang ada pada puisi tersebut itu adalah guruku inspirasiku. Ya. Artinya inspirasi itu adalah sebagai pahlawan di sana ya. Karena seorang guru itu adalah pahlawan untuk siswa semuanya ya. Itu patut digugu dan patut ditiru di sana ya. Nah itulah seorang guru sudah disampaikan melalui teks puisi tersebut ya. Mungkin ada yang tidak tahu enggak isinya? Permasalahannya yang di sana. Nah, semua tahu ya. Jadi seperti itu. Kemudian karena kalian sudah memahami isi teks puisi tersebut, sekarang coba perhatikan lagi masalah materi teks puisi ya. Lanjut. Layar simak dengan baik seperti tadi kalian sudah memahami terkait dengan pengertian dari teks puisi. Tetapi walaupun kalian sudah belajar kemarin, Bapak tetap menampilkan masalah pengertian dari teks puisi tersebut ya. Mungkin siapa yang bisa baca lagi? Saya. Saya. Yang dekat gede ya. Bisa dibaca enggak? Bisa. Coba. Teks puisi. Puisi adalah sebuah bentuk karya sastra yang mengungkapkan suatu pikiran serta perasaan dari penyair dan secara imajinatif serta disusun dengan mengekspresikan sebuah kekuatan. Mungkin lagi satu, mungkin Kak Cynthia coba baca pengertian dari teks puisi tersebut. Ya. Pengertian teks puisi. Puisi ialah sebuah bentuk karya sastra yang mengungkapkan suatu pikiran serta perasaan dari penyair dan secara imajinatif, serta disusun dengan mengonsentrasikan sebuah kekuatan bahasa dengan mengonsentrasikan suatu struktur fisik serta struktur batinnya. Puisi ialah seni tertulis yang menggunakan bahasa sebagai kualitas estetiknya keindahan. Nah, itu sudah, terima kasih ya. Nah, itulah pengertian dari karya sastra yang berbentuk teks puisi di sana ya. Nah itu. Mungkin ada yang ditanyakan masalah pengertian puisi? Tidak. Baik, kalau tidak kita langsung ke materi. Itu masalah unsur-unsur pembentuk teks puisi ya. Nah di sana juga sudah Bapak tampilkan unsur-unsur pembentuk teks puisi ya. Nah itu ada dua unsur ya. Ada dua unsur di sana, itu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik di sana ya. Itu ada dua unsur. Kemudian unsur intrinsiknya itu terdiri dari 5. Coba sebutkan. Saya. Tema, si, lima, makna, amadat. Nah itu ya, tepuk tangan dulu ya. Unsur dari intrinsiknya itu ada tema, diksi, rima, makna, dan nah ya. Nah itu, kemudian itulah unsur pembangun dari dalam puisi tersebut ya. Kemudian unsur ekstrinsik, nah itu adalah unsur pembangun dari
luar puisi ya. Ya. Yang dikatakan yang nomor 1, siapa yang bisa baca? Saya. Nah, coba Sri. Latar belakang penulis. Latar belakang penulis itu terkait dengan latar belakangnya, belakang seorang Penulis. Kemudian yang nomor 2, coba Saya. Kampung. Keadaan masyarakat saat puisi tersebut dibuat. Nah, itu masalah keadaan atau suasana di sana itu faktor dari ekstrinsiknya itu ya. Kemudian yang ketiga, Saya. coba. Nah, silakan bisa dibaca. Sosial, politik, budaya, agama, pendidikan, cinta. Nah itu ya. Nah itulah faktor yang dari ekstrinsiknya dari luar pembangun puisi, ada dari faktor sosial, faktor politik, budaya, agama, pendidikan, dan cinta. Nah itu. Mungkin kalian semua punya cinta di sini ya. Ya. Cinta terhadap orang tua, cinta terhadap guru, cinta terhadap kakak dan Adik. kalau hidup tanpa cinta itu mati rasa sudah ya. Nah, itu baik ya, itu ya. Mungkin itulah pembentuk dari teks puisi dari dalam dan dari luar di sana ya. Mungkin sampai sana kalian mengerti enggak? Mengerti. Bagus ya. Paham enggak? Pak. Ya. Nah, itu kalian sudah paham terkait dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya di sana ya. Tadi sudah ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Kemudian sekarang ada unsur batin dan unsur fisik di sana ya. Yang dikatakan dengan struktur fisik dan struktur Batin. ya. Nah itu bisa baca enggak? Bisa. Bisa ya. Nah, itu unsur fisik puisi itu adalah yang pertama itu adalah Diksi. coba Cynthia apa? Diksi, imaji, kata kondret, gaya bahasa, rima atau irama, tipografi. Nah itulah yang dikatakan dengan unsur atau struktur fisik dari puisi yang membentuk sebuah fisiknya dari sebuah teks puisi di sana ya. Nah, kemudian struktur batin. Saya. Coba Sri. Tema atau makna atau sense, rasa atau feeling, nada atau tone, amanat atau tujuan atau maksud atau intention. Nah itu ya. Nah itulah yang dikatakan dengan struktur batin dari puisi tersebut ya. Nah itu ada tema, rasa, nada, amanat dan lain sebagainya di sana ya. Mungkin dapat dipahami enggak? Dapat. Ya, baik ya. Kalian sudah mengerti, paham masalah unsur fisik dan unsur batin dari teks puisi tersebut ya. Tepuk tangan lagi sekali. Yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah sekarang mari kita bentuk kelompok ya untuk mencari permasalahan lebih lanjut masalah materi teks puisi, karena di sana sudah Bapak buatkan di LKPD-nya ya. Nah itu silakan kalian bentuk kelompok. Kelompoknya berbentuk secara heterogen ya, berbaur ya, jangan yang bentar ya. Ya. Pokoknya biar berbaur ya. Itu silakan bentuk kelompok, silakan masing-masing. Silakan ya. Materi, mari kita ice breaking dulu sekali ya, biar tambah semangat kalian. Masih ingat tak? Tepuk semangat. Ya.
Kalau masih silakan hadap ke sini semuanya. Mari kita tepuk tangan, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat ya. Mulai tepuk semangat. Baik ya, terima kasih ya. Kalian masih semangat, terkait dengan materi pada pagi hari ini ya. Jadi untuk itu karena kalian sudah kelihatan semangat, silakan kerjakan. Saya sudah kasih lembar kerja siswa atau yang dikatakan dengan LKPD. Itu silakan kalian ikuti sesuai dengan petunjuk LKPD tersebut ya. Silakan isi nama kelompok berapa, materi, dan dan petunjuk yang lain itu silakan kalian ikuti karena semua materi itu sudah ada ya. Baik dengan pengertian diksi dan lain sebagainya. Paham? Nah, itu silakan yang sudah, yang belum silakan kerjakan. Baik, kalau sudah mungkin hari ini kalian mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Untuk itu silakan kalian siap-siap untuk mempresentasikan hasil karya kalian ya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Ya. Jadi kalau sudah, kelompok siapa yang siap mempresentasikan hasil karya kalian? Kelompok 2, coba kelompok 2 maju ya. Selamat pagi semua. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elia Pamadiadi. Saya Nyoman Muka. Dengan saya Igede Arta. Saya Budi Wiwala. Dan saya Yohana Dika. Baik, lanjut ke LKPD 1. 1. Majas apa saja yang ada dalam puisi Hujan Bulan Juni? Jawaban. Majas yang ditemukan dalam buku kumpulan puisi Hujan Bulan Juni ada personifikasi, metafora, hiperbola, paradoks, erotasis, dan anafora. 2. Bagaimana irama yang tergambar di dalamnya? Jawaban. Iramanya teratur dan rapi karena ada penggunaan atau repetisi dalam setiap bait. 3. Tunjukkan kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi Hujan Bulan Juni. Jelaskan pula makna dari setiap kata itu. 1. Hujan. Air yang turun dari langit dan berbuat baik. 2. Rintik. Kehidupan yang baik yang menyajikan. 3. Jejak kaki. Tampak atau pengalaman hidup. 4. Jalan. Tampak untuk melintas atau jalur hidup. 5. Diserang. Masuk ke dalam lubang kecil. Nomor 4. Adakah labang-labang? Jawaban. Bait 1. Tidak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni. Artinya, penyair mengartikan hujan sebagai kasih sayang berarti ketabahan. Nomor 5. Uraian pola pengimajinasian yang ada dalam puisi itu. 1. Dibiarkan tak. Yang ragu-ragu dihapusnya jejak. 2. Terucap di jalan itu jejak kakinya. Sedikit kesimpulan dari kami. Kesimpulan, kesabaran seorang akan menunggu kekasihnya.
LKPD 2. Tentukan tema dan suasana yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut. Jawaban. Temanya adalah perjuangan seorang pahlawan dengan suasana penuh perjuangan. LKPD 2. Tentukan keterkaitan tema dengan suasana dalam puisi tersebut. Jawaban. Keterkaitannya adalah dengan temanya perjuangan seorang pahlawan dengan suasana penuh perjuangan. Terjadilah keterkaitan peristiwa penuh perjuangan. KPD 2. Tentukan amanat yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut. Jawaban. Amanat hidup penuh perjuangan. LKPD 2. Tentukan keterkaitan antara amanat dengan makna dalam puisi tersebut. Jawaban. Keterkaitan adalah untuk sama-sama memperjuangkan dan mempertahankan negara Indonesia. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan dulu. Presentasi dari kelompok 2 ya. Mungkin kelompok yang lain lagi. Kelompok saya. 4 ya. Kelompok 4 silakan maju. Yang lain dengarkan teman-teman presentasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami berada di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Nikutut Sri Mulyani. Saya sendiri Aswiatan. Saya sendiri aku sendiri Setiawiguna. Saya sendiri Nihana Puli. Saya sendiri Wayana Gustiawan. Ya. Selanjutnya saya akan membacakan LKPD 1. Jawaban. Personifikasi. 2. Metafora. 3. Hiperbola. 4. Produk. 5. Erotasi. 2. Bagaimana irama yang terdapat di dalamnya? Jawaban. Menggunakan akhir yang berbunyi hampir sama dalam setiap barisnya. 3. Tunjukkan kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi Hujan Bulan Juni. Jelaskan pula makna dari setiap kata tersebut. Jawaban. Kata-kata yang bermakna konotasi. 1. Hujan, air yang turun dari langit perbuatan baik. 2. Jejak kaki, tapak perjalanan hidup. 3. Akar, bagaimana terbawa dari pohon awai kehidupan. 4. Rintik, titik percik akar sesuatu yang kecil tetapi banyak. 5. Jalan tempat untuk melintas awal kehidupan. 4. Adakah lambang-lambang dalam puisi Hujan Bulan Juni? Jika ada, jelaskan artinya. Jawaban. Tidak ada lebih tambah dari Hujan Bulan Juni. Artinya, penyair mengartikan hujan sebagai kasih sayang, berarti ketabahan, kesabaran dari hujan agar tidak turun ke bumi. Dalam bulan Juni, mustahil jika bulan Juni hujan karena mustahil kemarau, maka mengandung ketabahan, keberanian, kesabaran saat menghadapi hujan. 5. Uraikan pola pengimajinasian yang ada dalam puisi tersebut. Imajinasi autif dibiarkan yang tidak terucap. Imajinasi visual yang ragu-ragu di jalan itu. Imajinasi taktil dihapus jejak kalanya. Kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya yaitu menggambarkan akan sebuah penantian seseorang kepada terkasihnya melalui kekuatan doa, kesabaran, dan keikhlasan. LKPD 2 akan dibacakan oleh teman saya. LKPD 2. Nomor 1. Tentukan tema dan suasana yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut. Temanya adalah perjuangan seseorang pahlawan dengan suasana penuh perjuangan. LKPD 2 nomor 2. Tentukan keterkaitan tema dengan suasana dalam puisi tersebut. Jawaban. Keterkaitannya adalah dengan temanya perjuangan seorang pahlawan dengan suasana penuh perjuangan. Terjadilah keterkaitan peristiwa penuh perjuangan. LKPD 2 nomor 3. Tentukan amanat yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut. Jawaban. Amanatnya hidup penuh perjuangan. LKPD 2 nomor 4. Tentukan keterkaitan antara amanat dengan makna dalam puisi tersebut. Jawaban.
keterkaitannya adalah untuk sama-sama memperjuangkan dan mempertahankan negara Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah ucap kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami ucapkan Pranama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik, itulah ya. Jadi mungkin kalian sudah semua melakukan presentasi, mempresentasikan hasil karya kalian sendiri. Jadi untuk itu silakan kalian berikan masing-masing tanggapan ya, masing-masing tanggapan atau pertanyaan terkait dengan materi pada yang ada dalam LKPD. Coba berikan sedikit tanggapan, mungkin Cynthia kepada kelompok 4 silakan. Silakan berikan tanggapannya. Tanggapan kepada kelompok 4. Kelompok 4 lalu melihat yang dipresentasikan tanpa melihat audiens yang mendengarkan. Itu sekiannya. Mohon jika presentasi lihat juga audiensnya. Baik, itu tanggapannya yang bagus. Kita mempresentasikan jangan terfokus pada materi ya. Kali-kali lihat, bagus ya, terima kasih ya. Mana ya? Saya. Menyimpulkan dari hasil karya kalian ya. Coba Sri. Kesimpulannya yaitu adalah penantian atau kerinduan seseorang yang sangat dalam kepada seseorang. Itu adalah penantian dan kerinduan terhadap seorang yang sangat mendalam. Yang lain lagi? Siapa lagi? Coba Cynthia. Kesimpulannya dalam semua LKPD di sini kita dapat memahami beberapa unsur teks puisi, yaitu struktur teks ekstrinsik dan intrinsiknya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita bisa menyimpulkan dari unsur yang ada terkait dengan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya di sana. Bagus ya. Nah itu sudah ya. Proses pembelajaran pagi hari ini kalian sudah menyimpulkan dari hasil ekstrinsik dan intrinsiknya, itu kalian sudah simpulkan. Jadi untuk selanjutnya dari hasil pembelajaran pada pagi hari ini ada enggak yang belum ngerti? Ada enggak? Ada tidak? Tidak. Tidak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Paham semuanya? Paham. Terima kasih kalian sudah memahami seperti yang tadi itu adalah kesimpulan pada pagi hari ini, pada pembelajaran pagi hari ini itu adalah terkait dengan materi teks puisi, itu terkait dengan unsur-unsur pembangun dan pembentuk teks puisi ya. Yang ada intrinsik dan ekstrinsik, ada unsur fisik dan ada yang terdiri dari beberapa bagian di sana ya. Itulah kesimpulan yang ada dalam pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah itu. Kemudian sekali lagi ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, jadi seperti itu tadi. Nah, hasil dari belajarnya itu terkait dengan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik teks puisi dan unsur batin, unsur fisik dari teks puisi ya. Nah, itu jadi ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik, kalau tidak silakan kalian kembali ke tempat masing-masing ya. Baik, kalian ini sudah kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Kalian sudah
sudah mengerjakan semua dari proses pembelajaran seperti kata saya dari awal itu. Di akhir penilaian, di akhir pembelajaran ada tes lagi ya, tes yang dikatakan dengan tes protes ya, untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa memahami masalah materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Nah itu silakan kerjakan. Ada yang sudah? Sudah. Baik, kalau sudah coba kembali lihat kerja kalian. Saya akan menunjuk mungkin barangkali terkait dengan soal kalian itu sendiri ya. Mungkin siapa yang bisa pada soal nomor 1? Saya. Bang Sekar. 1. Tema yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut adalah B. Ketuhanan. Itu nomor 1 itu adalah tema ditanyakan itu adalah ketuhanan. Tangan dulu. Bagus. Itulah hasil karya kalian walaupun ada beberapa yang salah ya. Nah, nanti terkait dengan apa namanya kesalahan-kesalahan di sana ada terkait dengan yang dikatakan dengan pengayaan, perbaikan ya. Pengayaan dan remedial. Kalau remedial itu perbaikan, kalau pengayaan itu meneruskan dari pembelajaran kita ya. Baik, kalian sudah mengikuti pelajaran dan menjawab soal sudah maksimal. Jadi sebelum saya akhiri mungkin ada yang ditanyakan kembali. Tidak. Baik, kalau tidak, jadi untuk pertemuan berikutnya kita masih dalam teks puisi ya, itu terkait dengan menyimpulkannya, menyimpulkan atau menelaah kebahasan dari teks puisi. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Nah, di rumah silakan kalian pelajari masalah teks kesimpulan atau menelaah teks puisi ya. Silakan pelajari. Jadi karena tidak ada yang ditanyakan, silakan kita akhiri dengan berdoa dulu ya untuk pembelajaran agar kita mendapatkan keselamatan ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdiri semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, terlebih dahulunya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak tutup dengan pramesanti. Silakan. Berdiri semua. Pramesanti.